Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Seperti yang Wong Anime katakan sebelumnya di video mengenai fakta tentang Iblis Onesan, Wong Anime akan membuat terus video mengenai fakta para tokoh-tokoh lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, mengingat banyak sekali yang request tokoh ini, maka Wong Anime akan membuat fakta mengenai Karera, yang merupakan salah satu iblis primordial yang berada di jajaran Black Numbers-nya Rimuru. Selamat menikmati videonya. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Pada volume 11 light novel Tensura, Diablo yang merasa kalau pekerjaannya membuatnya justru berada lebih jauh dari tuannya Rimuru, kemudian mengajukan usulan untuk merekrut beberapa iblis lain yang dia anggap setidaknya memiliki kapabilitas yang sama dengan dirinya. Diablo ini meninggalkan Tempest cukup lama dalam upayanya untuk merekrut iblis-iblis yang menurutnya memiliki kualifikasi untuk melayani Rimuru. Hingga akhirnya dia kembali dari perekrutannya ini dan menemukan 3 iblis yang dia anggap memenuhi kualifikasi untuk melayani Rimuru, beserta ke 300 anak buah mereka masing-masing. Tanpa disadari oleh Rimuru, ternyata para iblis yang Diablo rekrut adalah para iblis primordial yang merupakan para iblis terkuat di antara iblis terkuat lainnya. Dan di antara iblis yang Diablo rekrut tersebut terdapat seorang iblis yang dikenal sebagai primordial kuning John. Dan iblis tersebut kemudian Rimuru namai Karera. Nah, berikut ini adalah 7 fakta mengenai Karera, sang primordial kuning tersebut. 1. Dinamai dari mobil merek Porsche. Sama seperti para iblis bangsawan alias Demon Peer lainnya yang bersumpah setia kepada Rimuru, Karera juga dinamai berdasarkan merek dari mobil sport terkenal. Namanya Karera diambil dari mobil supercar Porsche 911 yang dikenal karena warna kuningnya yang khas. Inilah sebabnya Rimuru menamai Karera dengan nama tersebut dikarenakan rambut kuning kepirangannya memiliki warna yang sama dengan mobil tersebut. Tidak hanya itu, sama seperti Testarossa dan juga Ultima, rangkanya juga terbuat dari campuran emas dan Begistil yang kemudian dikenal dengan sebutan Orichalco. 2. Jaksa Agung Tempest. Pasca dinamai oleh Rimuru, trio gadis primordial kemudian Rimuru berikan 3 posisi kosong atau jabatan kosong yang ada di Tempest. Salah satu di antara jabatan tersebut adalah Chief of Justice Officer of the Supreme Court, atau kalau diterjemahkan, Kepala Kantor Keadilan Pengadilan Tinggi. Dalam istilah orang Indonesia, posisi ini dikenal dengan sebutan Jaksa Agung. Posisi ini sendiri sangat penting dikarenakan saat itu Tempest masih belum menentukan undang-undangnya secara gamblang. Dan berkat mereka bertiga, terutama Karera, maka hukum Tempest yang saat itu masih belum final berhasil disusun walaupun masih berada dalam tahap trial and error. Dan sedikit demi sedikit mengalami kejelasan dan perkembangan yang signifikan. Dan struktur hukum yang pada akhirnya disusun Tempest berkat masukan-masukan dari trio iblis ini pada akhirnya menjadi salah satu sistem legal yang sangat dikagumi dunia dan diteliti hingga generasi-generasi selanjutnya. 3. Membom nuklir wilayah Leon karena gabut. Sebagai salah satu di antara para iblis yang terkuat, maka Karera juga memiliki kepribadian antik sama seperti para iblis primordial lainnya. Mengingat dia adalah salah satu makhluk yang paling kuat, bukan cuma di antara para iblis namun juga di antara para monster lainnya, dia seringkali merasa bosan akan apa yang dia lakukan dan bertarung pun tidak ada menyenangkannya baginya karena dia hampir tidak bertemu dengan siapapun yang setara dengannya kecuali primordial lain. Sebelum dia mengabdi pada Rimuru, dia mencari kesenangan dengan cara lain yang berbeda dengan primordial lainnya. Seperti yang kita tahu, wilayah Karera berada di benua selatan yang merupakan wilayah yang sama di mana negara Eldorado berada. Negara Eldorado ini adalah negara yang merupakan wilayah langsung dari Raja Iblis Leon Cromwell. Untuk membunuh kebosanannya, maka dia secara terus-menerus menyerang negara Eldorado dengan sihir-sihir nuklir yang dia miliki. Dia memanfaatkan keengganan Leon untuk menyerang Karera dikarenakan Leon takut kalau Karera akan bangkit dengan tubuh kalau saja dia mengeluarkan pasukan cukup banyak. Akibat peristiwa ini, wilayah Eldorado pada akhirnya terpaksa untuk terus konstan berada di dalam perlindungan barir yang dipasang oleh Leon dan para kesatrianya. 4. Bisa bikin black hole.
Sama seperti para iblis primordial lainnya, Carrera juga memiliki amunisi sihir nuklir yang dia kuasai dengan sangat baik. Berbeda dengan Testarossa yang menggunakan radiasi sehingga dia bisa memilih apakah jiwa yang dia habisi akan mati dalam keadaan menyakitkan ataupun tanpa sakit sama sekali. Carrera memfokuskan sihir nuklirnya pada pembantaian total dan pemusnahan massal sama seperti Ultima. Namun dengan aplikasi yang sangat berbeda. Sihir nuklir Carrera yang memiliki nama Gravity Collapse ini pada dasarnya adalah sihir nuklir yang memiliki prinsip di mana dia memampatkan inti nuklir yang dia keluarkan. Pemampatan ini kemudian memicu terjadinya black hole di udara yang kemudian menyedot orang-orang yang ada di sekitar black hole tersebut. Termasuk juga benda-benda yang ada di sekitar black hole tersebut juga memusnahkan tanpa sisa, menyedot mereka ke dimensi lain. Dikarenakan gravitasi yang disebabkan oleh sihir nuklir ini, orang yang terkena sihir ini pada awalnya akan mengalami kehancuran struktur tubuh dan tulang-tulang yang sangat luar biasa hingga kemudian mereka berakhir tanpa sisa sama sekali. Di Light Novel volume 14, sihir milik Carrera ini pada dasarnya berhasil membantai sekitar 60.000 pasukan kekaisaran dalam sekali serang dan dari kejauhan. Sihir gravitasi collapse-nya ini kelihatan seperti tiang api yang menjulang hingga ke langit. 5. Mengalahkan nomor 1. Salah satu pencapaian paling besar Carrera selama dia mengabdi bisa dilihat ketika invasi Kekaisaran Timur terjadi. Di invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, dia telah memiliki reputasi yang menakutkan di mana dia sendirian membantai 60.000 pasukan Kekaisaran menggunakan sihir nuklir yang dia miliki. Dan ini tentunya membuat Rimuru yang menyaksikan Carrera menggunakan sihir Argosnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Namun pencapaiannya yang paling besar justru terjadi saat invasi gelombang kedua, di mana orang-orang terkuat Kekaisaran menyerbu Tempest bersama-sama. Pada pertempuran yang pada dasarnya berpusat di para Numbers Kekaisaran Timur ini, Carrera kemudian menghadapi orang yang paling kuat di antara para Numbers. Kondo Tatsuya yang juga dikenal sebagai kepala intelijen Kekaisaran dan tokoh yang menempati posisi nomor 1 di Numbers. Kondo ini tidak hanya sangat kuat, tapi juga sangat merepotkan. Dialah yang membunuh Minaza, salah satu bawahan dari Yuki. Dan berkat dia pula lah Veldora berhasil dikendalikan oleh Kekaisaran dengan memanfaatkan kelengahan Veldora dalam pertarungan melawan kakaknya Felgrin. Dalam pertarungan antara Kondo dan Carrera ini, Carrera berhasil menang berkat bantuan bawahannya Agera yang mengajarinya teknik berpedang aliran Mizushin dan juga bantuan Chill yang memberkatinya dengan ultimate skill Death King Abaddon. 6. Bawahan yang unik. Salah satu fakta menarik lainnya dari Carrera adalah mengenai salah satu bawahannya, yaitu Agera. Jika dilihat dari usia saja, Agera ini pada dasarnya masih muda, hanya berusia 300 tahun kalau diukur melalui standar iblis. Walaupun dia mengambil wujud seperti orang tua. Dan dalam waktu 300 tahun tersebut, dia berhasil mencapai tangga kebangsawanan ras iblis yang biasanya membutuhkan waktu hingga ribuan tahun untuk menapakinya. Namun bukan itu saja yang aneh dari Agera. Agera ini mampu menapaki tangga kebangsawanan iblis hingga dia menjadi Viscount hanya dengan menggunakan ilmu berpedang saja. Sesuatu yang tentu saja sangatlah aneh dan tidak biasa di kalangan para iblis, mengingat para iblis ini justru biasanya sangat ahli dalam melakukan sihir, mengingat mereka tidak memiliki tubuh fisik. Setelah ingatan kehidupan sebelumnya kembali, ternyata Agera baru mengetahui kalau sebelum dia bereinkarnasi menjadi iblis, dia adalah Araki Byakuya, orang yang merupakan manusia yang tersesat ke dunia kardinal dan kemudian bergabung dengan suku Ogre dan menikahi perempuan mereka, dan tidak hanya itu, mengajarkan para Ogre tersebut ilmu berpedang dan bahkan mengajari mereka menempa baju zirah ala samurai. Dari perkawinannya di suku tersebut, dia beranak pinak dan kemudian memperoleh keturunan. Salah satu keturunannya tersebut sangatlah unggul dalam ilmu berpedang dan kita kenal sebagai Oni dengan nama Hakuro. 7. Membunuh 2 juta insekta. Pada volume 19, Michael dan Fedway mulai melakukan agresi besar-besaran ke berbagai tempat demi keinginan mereka untuk membangkitkan Veldenava. Mereka tidak hanya menginvasi kerajaan Ingracia untuk memperoleh tujuan mereka. Mereka juga menginvasi tempat lain seperti misalnya negara Damargania pimpinan Dagro dan juga wilayah para penyembah naga yang merupakan wilayah dari Milim. Nah, pada invasi besar-besaran ini,
Para insektor alias insektoid yang merupakan sekutu dari Michael dan Feldway menyerbu wilayah Milim dengan jumlah pasukan sekitar jutaan. Untuk meningkatkan moral pasukan dan mengurangi jumlah dengan cepat, maka Carrera yang Rimuru tugaskan untuk membantu Milim mengeluarkan sihir nuklir terkuatnya, yaitu Final Gravity Annihilation atau dikenal juga sebagai Abyss Annihilation. Dengan serangan ini, Carrera berhasil mencukur sekitar 2 juta insektor sekaligus. Namun kemudian salah satu insektoid perempuan yang merupakan salah satu bawahan Zelanus, yaitu Pelion, menggunakan sihir teleportasi untuk mentransfer sihir nuklir tersebut ke dunia lain. Lalu menggunakan sihir portal tersebut, dia kemudian menjatuhkan sisa sihir nuklir tersebut ke atas Milim dan teman-temannya. Tapi untungnya sihir tersebut berhasil Milim dan Geld mentahkan, sehingga tidak terlalu berpengaruh banyak pada wilayah Milim. Baiklah semuanya, itulah fakta mengenai Carrera, sang iblis yang kalau lagi boring dia bakal lempar nuklir ke negara tetangga. Terlepas dari betapa sengkleknya dia juga banyak sisi baiknya. Seperti misalnya, ya intinya dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.